Oke, kembali lagi di video terkait dengan manajemen risiko. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu disclaimer. Tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada file ini berasal dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya. Adapun pengembangan serta modifikasi dari pengisian tabel-tabel dan kolom bertujuan untuk mempelajari dan memudahkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan dokumen komitmen risiko dan laporan penerapannya, silahkan menggunakan tabel-tabel dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya atau pedoman penerapan manajemen risiko yang termutakhir di Kementerian PU secara utuh tanpa dimodifikasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba lihat di flowchart. Kita akan membahas terkait dengan proses identifikasi risiko dengan menguraikan masalah terlebih dahulu. Nah, ini dapat menggunakan berbagai metode seperti fishbone diagram atau root cause analysis. Oke, kita lanjut ke identifikasi risiko ya. Nah, sebelum kita menuju identifikasi risiko, kita lihat dulu ada rujukan. Ini ada rujukan dalam mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan dampak risiko. Yang pertama itu rujukannya itu adalah laporan hasil pengawasan atau pemeriksaan internal, eksternal, dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan informasi kerugian dan atau pelanggaran, kegagalan, serta kesalahan pada suatu organisasi. Ini contohnya ada dari LHP BPK, LHA BPKP, laporan APH, ini eksternal semua. Kalau LH Ijen itu internal kementerian ya. Terus selanjutnya ada laporan loss event database atau LED. Nah, ini contoh LED kemarin sudah kita bahas ya. Ini ada contohnya. Nah, yaitu sekumpulan dokumen dinamis yang berisi akumulasi catatan kejadian kerugian, pelanggaran, kegagalan atau kesalahan maupun kesempatan atau peluang yang pernah terjadi baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa dalam catatan LED berpotensi memiliki pengaruh signifikan dilihat dari frekuensi keterjadian dan dampak terhadap pencapaian sasaran berdasarkan penilaian UPR dan dapat dirumuskan menjadi risiko. Oke, selanjutnya ada pendapat ahli, yaitu pandangan ahli terkait suatu risiko. Nah, ini pada saat menyusun profil risiko mungkin kita melibatkan ahli ya. Ini bisa nanti dituangkan dalam notulen. Nah, ahli ini bukan hanya yang bergelar atau bertitel terkait dengan manajemen risiko, bisa juga terkait dengan orang-orang yang sudah lama bekerja di bidangnya. Selanjutnya ada data pembanding, yaitu benchmark data, yaitu data terkait dengan risiko tertentu dari UPR atau unit organisasi lain yang relevan. Jadi di sini bisa ada profil risiko atau ini dari UPR lain yang relevan. Jadi kalau misalnya kita punya kenalan UPR lain, itu bisa saling membandingkan ya datanya. Tapi dengan catatan kalau diizinkan. Selanjutnya ada catatan dalam melakukan proses identifikasi risiko. Yang pertama, identifikasi risiko itu terdiri atas pernyataan, penyebab, dan dampak risiko. Proses identifikasi dapat berasal dari masukan dari UPR level di bawahnya atau lebih sering dikenal dengan bottom up, atau sebaliknya dengan menurunkan dari UPR level di atasnya atau top down. Jadi kalau misalnya bottom up itu dari UPR T3 memberi masukan ke UPR T2. Kalau misalnya sebaliknya itu dari UPR T2 menurunkan ke level T3 gitu. Selanjutnya identifikasi risiko terkait dengan kegiatan atau paket pekerjaan konstruksi dilakukan dengan memperhatikan risiko pada setiap tahapan Sitlakom. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan proses bisnis. Terus ada setiap sasaran organisasi harus memiliki minimal satu kejadian risiko dan satu kejadian risiko hanya dapat digunakan pada satu sasaran organisasi. Ini masih debatable karena ada berpendapat ini kalau misalnya ada satu risiko sudah di sasaran yang satunya tidak bisa digunakan di sasaran lainnya, tapi kan bisa jadi risiko-risiko tersebut mirip ya, bisa jadi itu kejadian berulang.
walaupun dengan penyebab yang berbeda ya gitu. Terus ada profil risiko dapat digunakan dalam audit sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Nah, jadi maka profil risiko korupsi harus juga diidentifikasi pada 5 ruang lingkup SMAP, yaitu pertama pengadaan barang dan jasa, yang kedua pengelolaan kepegawaian atau SDM, yang ketiga pengelolaan keuangan, keempat pengelolaan barang milik negara atau BMN, yang kelima yaitu pelayanan perizinan. Jadi di sini perlu ada catatan keterangan ya terkait dengan SMAP ini hanya untuk UPRT 2 yang telah melaksanakan atau menerapkan SMART. Untuk balai teknik tidak ada lingkup perizinan. Nah, ini untuk perizinan tidak ada untuk yang balai teknik. Selanjutnya, perumusan pernyataan risiko, penyebab dan dampak dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah, diantaranya yaitu fishbone diagram, pohon masalah atau analisis akar masalah. Yang ketujuh ini adalah dalam hal mempermudah mengidentifikasi risiko dapat menggunakan metode critical path atau jalur kritis. Ini sudah kita bahas yang di video sebelumnya, yang menggambarkan proses bisnis pekerjaan dari awal hingga akhir untuk ditentukan tahapan mana yang sangat berpengaruh atau krusial. Dalam suatu pernyataan risiko boleh memiliki banyak penyebab, tetapi untuk dampak hanya satu. Nah, risiko ini ada definisi ya. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Jadi sebenarnya kalau lihat dari definisi ini lebih cenderung ke risiko negatif ya. Sedangkan risiko itu ada risiko positif ya yang bersifat peluang. Namun di dalam SE ini belum diatur terkait dengan respon yang dapat digunakan untuk mengembangkan risiko positif atau peluang tersebut. Nah, jadi untuk membedakan risiko dengan masalah, yaitu risiko ini belum terjadi, sedangkan masalah sudah terjadi. Nah, ini ilustrasi singkat saja ya. Jadi kalau kita punya objektif atau tujuan datang tepat waktu ke kantor atau kemana gitu. Di sini salah satu masalah atau risiko itu ada kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan datang terlambat atau mendapatkan sanksi. Ini kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 ya. Nah, ada beberapa penyebab. Ada penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Kalau kita lihat di sini ada indirect cost-nya adalah hujan deras. Jadi pada saat ini kebetulan mungkin di sebagian wilayah Indonesia ini masih hujan. Ini menyebabkan pandangan kabur. Nah, ini bisa menyebabkan kecelakaan. Ini salah satu contoh ya. Atau dengan driving culture atau budaya perilaku mengendarai mobil. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang di mobil tuh suka membaca pesan di HP, buka WA, mungkin atau sering mengebut, ini bisa mengganggu konsentrasi berkendara yang mengakibatkan juga kecelakaan. Jadi kira-kira gitulah gambarannya ya. Terus kalau kita melihat yang tadi sudah disebutkan di sini ada macam-macam ya, ada fishbone, ada pohon masalah atau analisis akar masalah. Itu cara ini kira-kira kalau gambaran untuk fishbone diagram seperti ini. Di sini ada pernyataan risiko atau masalahnya. Nah, nanti diuraikan apakah masalahnya itu terkait dengan man atau person atau orang. Bisa jadi dari jumlah atau kapasitas atau dari kompetensinya. Bisa dari metode pekerjaan, bisa dari anggaran, bisa ketersediaan material, bisa dari peralatan ya, mesin, atau malah dari legal terms. Legal terms ini seperti pedoman atau NSPK ya. NSPK yang berlaku, mungkin ada kendala di mana yang menyebabkan masalah di sini yang akan berdampak di sini gitu, seperti itu untuk ini fishbone. Namun kalau misalnya kita mau menyederhanakan ya menjadi tabel-tabel, jadi di simplified, ini dibuat aja pernyataan risikonya risiko 1, 2, 3, terus penyebabnya di atas, apakah penyebabnya dari orang, dari ini 5M ya, tambah legal terms, ada dari orang, dari anggaran, dari peralatan, dari metode, dari material. Nah, nanti apa dampaknya dan mungkin sudah pernah ada alternatif solusi yang sudah dilaksanakan gitu. Nah, kalau kita melihat metode root cause analysis ini
Berbeda dengan yang ada di sini, ini tidak menguraikan secara langsung terkait dengan man money method dan mesin. Ini pernyataan risiko nanti ditulis Y1. Kenapa? Seperti indirect cost tadi ya. Indirect dan direct cost ini. Jadi seperti ini, kalau orang bilang itu seperti anak-anak yang masih umur sekolah bertanya kepada gurunya, kenapa, dan kenapa. Jadi kenapa pertama, kenapa lagi, sampai 5 kali. Nah, kalau mau lebih silakan, atau mau kurang juga silakan. Yang penting ini kembali ke si penyusun profil ya. Gitu. Jadi ada metode root cause analysis yang menguraikan why sampai 5 kali. Sama juga ada dampak dan alternatif solusi. Tuh. Nah, untuk contohnya ini, contoh simplified-nya ini ada pernyataan risiko masalah. Ini saya ngambil 3 ya dari yang sebelumnya. Ini ada pelaksanaan survei lapangan yang diulang, terus ada kontrak kritis, ada temuan auditor. Nah, ini belum tentu menjadi pernyataan ya. Ini masih sekedar pernyataan risiko sementara atau masalah. Seperti itu. Nah, ini kalau kita uraikan, misalnya pelaksanaan survei, tim surveyor di lapangan tidak kompeten. Ini lebih dari unsur kompetensi ya. Ada money, ada keterbatasan anggaran, ada alat peralatan yang dibawa tidak sesuai atau malah rusak, ada metode survei yang berbeda dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi, material, jumlah titik sampel tidak sesuai, atau pada saat survei tidak cukup. Legal term, kalau legal term kayaknya untuk di Bina Marga itu tidak ada kendala ya, karena SOP dan juklak dan juknis itu mungkin sudah lengkap. Mungkin kalaupun ada pemutakhiran itu tidak terlalu signifikan ya. Nah, untuk dampaknya itu ada penyiapan DED akan terlambat, karena ini terkait dengan survei ya, survei di lapangan ini untuk penyiapan DED. Nanti ada alternatif solusinya, ini ada macam-macam ya, ada koordinasi rencana desain awal, terus ada pihak PPK perencana memeriksa atau memastikan kesiapan pihak, dan juga pihak PPK juga bisa memverifikasi kebenaran laporan ke laboratorium yang independen ya misalnya, atau jika diperlukan kalau dia ragu terkait dengan apa yang dihasilkan oleh tim surveyor di lapangan. Begitu juga dengan pernyataan risiko yang lain seperti kontak kritis dan temuan auditor ini kan banyak deh, mulai dari man, money, machine, method, material. Mungkin kalau kita baca satu-satu akan memakan waktu lama, mungkin bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, ini untuk contoh di simplified. Jadi kalau nanti kita dalam menyusun RTP ini, kita tahu apa sih yang kita perbaiki atau kita rencanakan untuk melakukan tindak pengendalian berdasarkan 5M atau tambah plus 1 ya, NSPK. Oke, selanjutnya yang contoh yang RCA ya. RCA itu cost analysis, ini mirip ya, Y yang tadi, sama seperti yang di sini Y. Cuman kalau saya sendiri ini lebih ke menguraikan bercabang juga seperti akar. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan survei lapangan, mungkin kita buat di sini Y pertama, ini core team dan PPK perencana mempertanyakan hasil. Kenapa hasilnya nggak lengkap, tidak akurat. Nah, mungkin kita bisa lihat penyedia jasa melakukan survei berdasarkan pengalaman saja. Ini bisa jadi orang ataupun metode. Nah, habis itu tidak ada koordinasi antara tim surveyor dengan core team misalnya. Nah, dan juga titik sampel yang diambil pada saat survei tidak cukup. Ini 3Y ini mewakili Y1 ini. Nah, masing-masing ini juga bisa ada Y selanjutnya. Kenapa dia tidak hanya melakukan berdasarkan pengalaman? Tidak ada penjelasan item itu survei saat pelaksanaan kontrak. Nah, masalah apa lagi nih gitu. Nah, ternyata ada waktu kontrak yang singkat misalnya. Oh, ini waktu pelaksanaan kontrak tiba-tiba disuruh kontrak terkait survei. Jadi ada step-step yang lupa. Nah, mungkin di sini masalah benerannya di sini, penyebab sebenarnya di sini. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau kita ngambil yang ke bawah, di sini tidak ada koordinasi menyebabkan si
melakukan survei berdasarkan pengalaman saja seperti ini ya. Terus, nah ternyata bisa juga ada wise lagi, mobilisasi personil tim surveyor yang baru terlambat dan mengejar waktu. Nah, rupanya ada lagi di sini pergantian personil setelah tanda tangan kontrak. Nah, ini ya kalau di perencana mungkin agak lazim ya. Yang tanda tangan kontrak siapa, yang melaksanakan kontrak siapa. Jadi begitu sudah tanda tangan kontrak baru diganti personil dalam tanda kutip realnya. Seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya kita terkait dengan titik atau sampel pada saat survei tidak cukup ini. Ini ada keterbatasan anggaran. Mungkin kalau mau diuraikan lagi lebih lanjut bisa. Atau kalau kita mau tarik lebih ke apa namanya unsur integritas atau indikasi korupsi, ini mungkin ada kesengajaan dari tim surveyor untuk mengurangi jumlah titik survei dan sampel gitu. Kalau kamu ditarik ke sini. Nah, inilah mungkin ada yang lebih suka model seperti ini, ada yang lebih familiar dengan model seperti ini. Ini tergantung dari si penyusun ya. Mau pakai fishbone yang seperti ini atau mau pakai RCA yang seperti ini, mirip-mirip sih. Nah, untuk terkait dengan kontrak kritis juga ada. Ini terkait dengan kontrak kritis, keterlambatan realisasi, deviasi minus. Ini mulai dari kurangnya tenaga kerja. Ini sengaja saya buat dalam kurung ini man atau yang lain ini supaya kita juga nggak lost track terkait dengan apa yang diminta di atas gitu. Seperti itu. Ini ada temuan juga seperti itu. Nah, lengkap dengan dampak serta alternatif solusi. Mungkin demikian video terkait dengan identifikasi risiko dan contohnya ya. Mungkin nanti pada saat melaksanakan atau menyusun profil risiko itu agak diperdalam lagi terkait dengan pernyataan dan penyebabnya, akan dihubungkan adakah keterkaitan antara pernyataan, penyebab dan dampak. Nah, itu nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Sekian dulu. Kalau ada kritik, saran ataupun sanggahan ataupun mau berkomentar bisa di kolom komentar. Terima kasih.